Ya, selamat siang, sahabat jalan travel tradisi dan budaya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita berjelajah santai mengitari sekitar Candi Borobudur. Kemarin rame Borobudur haram. Ya, tergantung dari sudut mana sih sebenarnya, tapi tidak perlu ya harus haram-haramkan segala, karena ini juga berkait dengan peradaban nenek moyang kita ya. Jadi ya silahkan sajalah, setiap orang berpendapat beda, tetapi menurut saya tidak perlu diharam-haramkan. Nanti kita sambil berdongeng tentang haram dan peradaban. Kali ini kita mengitari sekeliling Candi Borobudur, melihat keindahan puncak Arupadatu dari berbagai sudut. Jadi kalau kita ingin traveling murah, santai, tidak harus masuk ke Candi Borobudur dengan dengan berbudget yang ya lumayan menguras kantong, apalagi rame-rame ya. Kita traveling murah. Setelah kita tadi masuk pintu utama jalur arah Borobudur, sebenarnya kita maju sedikit sebelum terminal Borobudur ini, kita masuk ke kampung. Di ujung kampung ini kita sudah bisa menyaksikan keindahan Borobudur ya. Bahkan tergolong gratis karena di tengah sawah, di tengah area ladang warga. Kita masuk ke kampung ini, lurus saja mentok di ujung kampung ini ada sebuah spot yang jarang sekali dikunjungi traveler semuanya. Ini namanya di dusun apa ya, saya lampirkan nanti. Tidak terlalu jauh dari jalan raya ya, sekitar 200 meter lah. Spot ini tidak viral atau setenar yang lain ya, tapi cukup unik untuk kita melihat salah satu sudut dari Candi Borobudur. Ketika kita ingin traveling murah ke Borobudur, tidak harus masuk ke Borobudur, atau bahkan sudah sering masuk ke Candi Borobudur, ya di sini beberapa tempatnya akan saya informasikan sebagai gambaran sekitar Borobudur. Nah, di sini di dekat gudang kampung ini di belakang. Kita tinggal jalan, parkir di sini. Itulah view-nya dengan background layer perbukitan menoreh dari arah timur ke barat ya, apalagi dengan sunset yang indah. Wow, di sini sebenarnya istimewa. Tapi ya karena masih belum dibuka, jadi ya kita tinggal jalan-jalan santai saja ke daerah ini. Dan di sini sangat kurang karena belum terlalu dikenal masyarakat. Kita kembali ke jalan utama ya, dari kanan kita ke arah kedatangan dari arah Jogja Magelang, jalur utama pertigaan Mendut. Kita lanjut ke kiri ke arah Malio Borobudur, yaitu jalanan yang sudah dipersiapkan menjadi destinasi Bali kedua di Indonesia ini. Sekarang sudah berbenah, sudah berubah wajah jalanannya, fasilitasnya. Menyambut kunjungan wisatawan Bali 2, Borobudur itu sudah mempersiapkan diri dengan banyak hal ya, mulai dari fasilitas pendukung, penunjang, bahkan
pembuatan pintu baru untuk pengunjung VIP dan lain sebagainya. Ya karena 2 tahun pandemi ini membuat kunjungan turun drastis, maka saatnya berbenah. Nanti ketika situasi new normal, ya wisatawan tinggal menikmati fasilitas yang ada. Ini jalanan di Jalan Sailendra sudah berubah total, hampir mirip dengan Malioboro, makanya dinamakan Malioboro Borobudur. Spot kedua kali ini ketika kita mengelilingi Candi Borobudur, melihat keindahan candi di sini di Jalan Sailendra ini. Di sebelah toko-toko ini ada spot namanya HK Mustika Gold. Itu berupa toko emas sebenarnya ya, tapi di lantai 2, 3 bahkan rooftopnya itu dibuka untuk umum, untuk spot selfie 3 dimensi di dalam ruangan. Dan di atap terbukanya yaitu tadi kita melihat Candi Borobudur dengan megah, indah, apalagi sore hari ya di sini. Wah, pemandangannya sungguh ya mengasihkan sekali. Tapi di sini tidak gratis teman-teman, jadi ya agak berbayar 30 sampai 50 lah, tergantung jam kita, jam biasa atau jam sunrise. Ya bisa menjadi salah satu referensi ketika mengunjungi Borobudur. Kita lanjut lagi di depan pintu utama, kita ambil kanan, kita kelilingi dulu Borobudur ini. Sedikit dongeng tentang dinasti Sailendra ya, menyambung video-video yang lalu tentang dinasti Kalingga. Sailendra ini sebenarnya seorang kerabat kerajaan atau tokoh atau panglima dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dengan aliran Buddha ya. Sailendra ditugaskan untuk menyerang kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan sukses berhasil menaklukkan. Kemudian menyerang Kalingga di Pengalongan tapi tidak bisa dan masih kalah ya. Makanya Sailendra enggan pulang ke Sriwijaya, akhirnya menetap dan mendirikan kerajaan di bekas wilayah jajahan di kependudukan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, akhirnya melebar hingga ke Jawa Tengah Selatan dengan menduduki sebagian wilayah Kalingga ya, tepatnya di daerah Yogyakarta, Purworejo. Dan bukti keratonnya ada di Keraton Ratu Boko itu, yang merupakan keraton dari dinasti Sailendra. Kita lurus menyusuri jalanan utara Taman Borobudur ini ke arah barat ya, ke arah Purworejo Salaman, jalan utama ini. Beberapa kilo, enggak jauh, sekitar 2 kilo dari pintu utama Candi Borobudur ke arah barat ini ada 2 spot menarik ya yang harus kita kunjungi, nggak boleh kita lewati sebenarnya ketika kita berkunjung traveling murah di daerah Borobudur. Ini akhirnya Sailendra itu di sekitar Yogyakarta itu membangun keratonnya dan memerintahkan untuk membangun Candi Borobudur sebagai kuil yang digunakan untuk sembahyangan ajaran Buddha di Jawa ya, karena di utara sudah ada Dieng dengan Hindu Siwanya, makanya diperintahkan untuk membangun Borobudur untuk menyaingi keagungan candi di utara ya. Ini Borobudur ini akhirnya dibangun, dan pembangunan Candi Borobudur diperkirakan juga enggak terlalu cepat ya, 1 abad, hampir 100 tahun, 75 sampai 100 tahun lamanya.
bahkan sampai 3 generasi pembangunannya itu dari dinasti Sailendra. Jadi ya cukup lama juga pembangunan ini. Ini kita susuri jalan ini. Di sini setiap ada pertigaan jalan sebenarnya mengarah ke belakang candi semua, tapi sebagai gambaran kita susuri jalan utama dulu ya sahabat TNTP, agar lebih detail, lebih jelas tentang rute, keadaan, dan rutenya untuk jelajah murah di sekitar Borobudur. Traveling asik, berkeliling sekitar bumi Sambara Budura. Borobudur sendiri dari bahasa Sangsekerta ya. Sangsekerta itu pengaruh dari India. Sambara Budura. Jadi artinya adalah bukit untuk pemujaan, ruas yang berluas-luas. Dan Sambara Budura ini akhirnya dikenal dengan ya Borobudur karena disingkat saja dengan Borobudur. Jadi ya itulah biasa penyingkatan. Setelah kita melewati balkon des sebelah kiri ini, kita sisipkan namanya karena saya lupa. Kita belok kiri ini ada proyek pembangunan gerbang Samudra Raksa ya, yang arah barat. Jadi kita belok ke kiri. Kalau besok pembangunan gerbang Samudra Raksa selesai ya, kita sebagai patokan gerbang Samudra Raksa ya berbelok ke atas lah, memasuki desa di sini. Sambara Budura, gunung yang berteras atau biara di tanah tinggi ya kalau bahasa Sangsekertanya. Ini dulunya berdiri di tepian Danau Purba. Buktinya ada endapan lumpur di kaki Candi Borobudur ya. Bahkan sempat 2 kali endapan itu. Diperkirakan abad ke-8 dan abad ke-12. Jadi terendam Danau Purba itu 2 kali Borobudur ya. Nanti berkaitan dengan cerita Candi Pawon dan Candi Mendutnya di episode selanjutnya. Di sini ada bukit namanya Bukit Cemuris ya sahabat TNTP semua. Dan pemandangannya sungguh indah, menakjubkan untuk melihat stupa-stupa Borobudur dan kemegahan candinya. Di sekitar sini nanti ada tanah warga yang agak lebar, kita bisa parkir. Ada petunjuknya di sekitar sini. Nah ini sahabat TNTP, dari sini kita bisa melihat Borobudur, juga bisa melihat Bukit Rema dengan gereja ayamnya yang terkenal dengan film AADC 3 itu ya. Itu sangat indah di sini. Dan di sini juga relatif murah karena masih sepi ya sahabat TNTP. Kita gas lagi kembali ke arah pertigaan, kita ke arah Cemuris, masih dalam satu desa ini ya. Kita kalau tadi lurus, sekarang berbelok ke kanan, kita bisa langsung ke Bukit Rema Gereja Ayam yang kita lihat dari Cemuris tadi sahabat TNTP. Sedangkan Bukit Rema Gereja Ayam ya sudah terlalu terkenal ya, jadi sahabat TNTP semua bisa mencari sumber data dan referensinya, karena menjadi tempat syuting berbagai film dan ya klip lagu dan lain-lain ya. Jadi membuat Bukit Rema ini sangat fenomenal. Bukit Rema sebenarnya sebuah gereja ayam, itu sebuah gereja ya, memang gereja yang dibangun tapi tidak selesai dan belum sempat digunakan, sehingga akhirnya terbengkelai dan oleh warga sekitar dimanfaatkan untuk objek wisata sampai saat ini ya. Jadi kita tidak harus
apa, ke Borobudurnya ya sahabat semua. Kalau kita memang belum pernah ya kita wajib mengunjungi candi sebagai apa, warisan budaya luhur kita ya. Tapi kalau kita sudah sering, sudah ingin suasana lain, ya ini kita traveling santai mengelilingi sekitar Borobudur. Sebenarnya tidak hanya 15 tempat ya sahabat, itu lebih dari 20 tempat. Cuma saya baru berkunjung ke beberapa tempat jadi belum lengkap. Ya ini yang bisa saya gambarkan saat ini ya, 15 lokasi untuk melihat Borobudur dengan budget yang sangat murah ya sahabat semuanya. Kadang bahkan tidak berbudget karena ya belum dikelola, cuma berupa apa, lahan pertanian atau cuma di depan rumah warga. Nah ini kita susuri jalan desa ini, kita ketemu jalan utama ke Bukit Rema. Jadi jangan khawatir, di daerah sini semua akses jalan kampung terhubung dengan jalan utama ya. Dan selalu gunakan GPS, gunakan penduduk setempat ketika kita ragu untuk berbelok. Seperti tadi saya sudah 2 kali menggunakan GPS ya. Berbeda dengan di wilayah utara peradaban di Dieng yang konturnya berada di tanah tinggi, kalau di sini cenderung di dataran rendah, hanya dikelilingi dengan gunung bukit menoreh ya sahabat semua. Jadi berbeda tipikal kontur tanahnya, dan sini cenderung hangat karena berada di selatan Jawa ya. Nah ini di tempat parkir, kita jalan sebentar, kita naik ya, ini pemandangannya ada Gereja Ayam dan Borobudur di ujung sana. Hampir mirip dengan tadi Cemuris ya sahabat semua, penampakan Candi Borobudur dari sini. Oke, kita gas lagi balik arah, kita turun dari Bukit Rema ini, kita susuri jalan utama ini sampai jalan raya besar satu arah lurus, jadi sangat mudah. Nanti kita akan ketemu di mana kalau kita mau langsung ke Bukit Rema ini. Jadi generasi dinasti Sailendra ini membangun Borobudur 1 abad ya, sekitar 1 abad baru sempurna. Dan kemudian saat Borobudur sudah selesai dan ketenaran Dieng itu disaingi Borobudur, maka terjadi konfrontasi antara Hindu dan Buddha di tanah Jawa ini. Siwa dengan dukungan dari kerajaan-kerajaan Hindu dan Sailendra dukungan dari Sriwijaya dengan kerajaan Buddha, maka terjadi babat tanah Jawa di sekitar Temanggung ya, kalau nggak salah babat tanah Jawa itu, karena tentara bantuan dari utara, dari Kalimantan, dari Kutai itu turunnya di pelabuhan Kendal dan naik menyusuri Kendal sampai ke Temanggung dan pecah perang di sekitar Candiroto, seperti kemarin di episode sebelumnya ya sahabat semua. Makanya babat tanah Jawa itu perang terbesar pada waktu era Mataram kuno. Nah ini perebutan wilayah Jawa saat itu ya. Kemudian setelah perang yang lama yang tidak kunjung selesai dan hanya menyisakan kesedihan, rakyat Pikatan ya, kemarin dinasti Kalingga yang terakhir yang berperang itu akhirnya berdamai ya, menikahi keturunan dari dinasti Sailendra. Nah ini sahabat, kita keluar di sini ya.
Sebenarnya tadi sebelum kita belok kiri di depan yang ke Cemuris tadi dekat sekali ini, nggak ada 100 meter. Jadi kalau mau langsung ke Rema ya langsung belok ke kiri. Ada petunjuk besar ini di atas kita ini sebenarnya, karena kita tidak kelihatan. Dan kita kembali ke jalan utama Borobudur ya sahabat TNTB semua. Jangan lupa like, komen, share, dan tentu saja subscribe-nya untuk terus mendukung channel ini. Kita kabarkan traveling, jelajah tradisi budaya yang unik, yang murah di sekitar kita. Ya, kita lanjut menyusuri kembali ke jalan utama ke arah pintu utama Candi Borobudur ini agar gambaran jelas ya, tidak membingungkan dan bisa menjadi rute, gambaran rute perjalanan sahabat-sahabat TNTB semua. Sedikit kembali ke dongeng lagi tentang Rakai Pikatan yang menikahi putri keturunan dinasti Sailendra, yaitu Pramudia Wardani ya. Akhirnya menikah, dan setelah menikah itu maka kedamaian tercipta di tanah Jawa ini antara Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Sepakat berdamai, tidak perang lagi, dan sepakat saling bantu ya. Dan terbukti dengan itu mendirikan Candi Prambanan dan Candi Sewu di Prambanan itu, yang pendiriannya bersamaan dan berbagi, baik berbagi masyarakat yang membangun maupun arsiteknya. Makanya Prambanan dan Candi Sewu hampir mirip, walaupun itu beda aliran ya. Yang di Prambanan itu aliran Hindu, dan di Candi Sewu aliran Buddha secara berdekatan. Itu adalah bukti kedamaian yang sudah disepakati ya. Makanya dibikin di sana. Dan akhirnya juga Keraton Rakai Pikatan pindah di sekitar Prambanan ya, karena sudah menikah dengan Pramudia Wardani. Akhirnya tercapai damai di tanah Jawa. Maka bisa dikatakan bahwa ya Rakai Pikatan adalah tokoh keberagaman, pluralisme era Mataram kuno di tanah Jawa ini. Nah, ini di pintu utama, kita kembali ke pintu utama Candi Borobudur, kita ambil kanan ya. Kalau langsung putar ke kanan kita masuk ke Candi Borobudur, tetapi kita lewati saja, kita lurus berkeliling lagi ke arah selatan Candi Borobudur. Ini masih dalam tahap penyempurnaan ya, fasilitas-fasilitas pendukung menyambut Bali kedua di Indonesia ini. Ya, kita doakan semoga cepat selesai agar bisa mendukung kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca ya di Indonesia. Kita lanjut sampai kita menemukan perempatan di depan ya sahabat TNTB semuanya. Sepanjang perjalanan kita tidak bisa cepat ya di daerah ini, karena jalan yang tidak terlalu luas tetapi nyaman, mulus dan datar ya. Jarang ada tikungan dan tanjakan yang berarti di daerah sini, kecuali di perempatan ya. Di depan sini ada perempatan, kita ambil ke kanan dahulu ya sahabat semua. Nah, kita ambil kanan dan kita melewati sebuah tempat pemujaan juga di sebelah kanan ini.
Sebenarnya bisa naik ke atas tapi tidak dibuka untuk umum ya, jadi harap maklum karena ya tempat terbatas. Di sini ada Bumi Swarga ya, yang sudah pernah viral dengan spot selfie di tengah sawah ya. Ini di kiri objek wisata Bumi Swarga, cukup ramai juga setiap hari ini daerah sini. Nah, pilihan selanjutnya ya di tempat ini kalau saya sahabat NTB semua, di jalan ini tepat di belakang Candi Borobudur. Kita bisa rileks santai di sini dan candi tepat berada di depan kita. Jadi jangan heran, tanpa budget pun kita bisa melihat candi di tempat ini gitu loh. Dan di sini ketika sunset banyak wisatawan berhenti di sekitar sini hanya untuk mengabadikan sunset dan Borobudur ya. Apalagi malam itu menerbangkan lampion dan malam tahun baru, sangat penuh sesak di tempat ini melihat Borobudur dalam lampion dan penerbangan balon atau apa di tempat ini. Bisa dicoba suatu saat kalau sahabat semua ke Borobudur. Traveling asik, traveling murah sekitar Candi Borobudur. Kita lanjut lurus lagi menyusuri jalanan ini. Nah, di depan ini ada perempatan. Kalau kanan kita sebenarnya langsung ke arah tadi, ke arah jalan utama Purworejo Borobudur tadi, sahabat NTB. Yaitu sebenarnya banyak akses, cuma kalau kita tidak gambarkan di sini, nanti bisa menjadi kebingungan ya sahabat semua yang belum pernah melalui rute ini. Makanya ya setelah cukup berkeliling ke sana ke sini bisa mengakses jalan yang langsung ke jalan raya Purworejo Magelang itu. Kita lanjut lurus ya terus ke arah jalan Bukit Setumbu. Jalan ini terkenal dengan jalan Bukit Setumbu ya sahabat NTB. Sedikit dongeng lagi tentang Buddha Mahayana ini, dinasti Sailendra. Ketika Rakai Pikatan dan Pramudawardhani sudah menikah dan di Jawa itu damai, tidak ada perbedaan kalau perbedaan agama iya tetap ada, Hindu dan Buddha mereka hidup rukun ya, saling toleransi dan saling mendukung dalam segala hal. Bahkan tempat pemujaan mulai setelah Rakai Pikatan dan Pramudawardhani ini sering ditemui tempat pemujaan agama Hindu ya dan Buddha yang berdampingan. Salah satunya di Dieng tadi, karena sudah damai Hindu dan Buddha. Dieng juga ada tempat pemujaan umat Buddha di Watu Buddha ya, di jalan ke Sikunir kemarin itu sahabat NTB, ternyata yang benar Watu Buddha di sana. Itu bukti bahwa ya karena sudah berdamai dan saling bertoleransi akhirnya ya hidup rukun. Itu tadi jalan ke kanan juga kembali ke jalan utama di Jalan Raya Purworejo, dan ini di sebelah kanan adalah hutan pelataran ya yang sangat terkenal itu. Kita lurus lagi. Makanya kita kembali, kalau Borobudur dikatakan haram, sementara tokoh-tokoh agama dahulu aja bertoleransi juga di sekitar Borobudur sahabat gitu. Makanya aduh, ini Borobudur haram, Borobudur haram. Aduh, tidak realitas, tidak ada manfaatnya mengatakan itu. Kalau kita perdalam ya sahabat NTB, Borobudur itu menghidupi ribuan bahkan jutaan orang ya. Masyarakat di sekitar Borobudur itu tergantung dengan adanya Borobudur. Ekonomi di sini meningkat pesat dengan adanya Candi Borobudur.
Jadi ketika Candi Borobudur menghidupi, mensejahterakan rakyat banyak, apakah haram, sahabat TNTP? Tentu saja tidak, tergantung niat dan diri kita sendiri. Tak jauh dari pelataran kita ambil kanan ya, sebelum kita ke mana Bukit Setumbu, kita ke kanan ini ada petunjuk Bukit Baride. Di sini sebenarnya tidak terlalu tinggi bukitnya, tapi view-nya berbeda dari tempat lain karena candi terlalu rendah ya. Nah itu sahabat, di Bukit Baride ini juga sangat-sangat terjangkau. Terakhir saya berkunjung cuma bayar tiket dan parkir itu sebesar 10.000 kalau di sini. Jadi ya traveling asik murah masih bisa didapati di Bukit Baride ini ya. Nah jadi itu sahabat, tidak harus ke komplek candi, tapi banyak spot di sekitar Candi Borobudur ini. Nah ini view di Bukit Baride, saya ambil sekitar 3 tahun yang lalu ini fotonya. Candi di bawah tutupi pepohonan, sedikit pepohonan dan sayang berkabut, tapi nampak sedikit tadi. Dari Baride kita keluar ke jalan lagi, ke jalan raya lagi, kita ke kanan ke Bukit Setumbu ya, ke Bukit Setumbu. Semua objek ini adalah dikelola desa sahabat semua, desa, pemuda dan ya warga sekitar. Kalau tidak ada Borobudur sebagai sentral dan dikatakan haram, apa yang terjadi kehidupan di Borobudur ini? Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa yang mengatakan haram kan keyakinan umat Islam, sementara Islam sendiri datang ke tanah Jawa sekitar abad 14 dan kehidupan peradaban Hindu Buddha sejak abad ke 6. Jadi ketika yang belakang datang mengatakan haram, harusnya ya tidak bisa seperti itu. Tapi terlepas dari itu, tidak akan kita bahas ya antara haram dan tidaknya tempat Borobudur, dan itu terserah masing-masing penilaiannya. Tetapi bagi saya tergantung niat dan diri kita. Tapi bagi warga Borobudur, Borobudur adalah urat nadi kehidupan dalam perbedaan. Banyak candi berdampingan dengan masjid, dengan vihara, dengan gereja di tempat ini. Jadi kalau melihat dari salah satu sisi saja kurang lengkap, seharusnya sebelum membuat statement datang dulu. Nanti ada tempat unik lainnya untuk melihat Candi Borobudur berdampingan dengan sebuah masjid besar. Ada sisi tersendiri di episode selanjutnya sahabat NTP. Kita lanjut belok kanan, ada petunjuk arah Bukit Setumbu ya, masuk ke dalam kampung ini. Ini bukit yang sudah sangat terkenal ya. Ya, dan di sini kita bisa langsung parkir, bisa langsung jalan ke atas dengan biaya sekitar 20 sampai 30.000 ya sahabat. Di sini masih relatif terjangkau, tetapi dengan sensasi view yang lebih mengasihkan. Nah, inilah ketika pagi hari suasana Bukit Setumbu ini. Nampak indah Borobudur dalam balutan kabut. Sementara itu dulu sahabat TNTP, kita lanjut di episode selanjutnya tentang dongeng dan jelajah sekitar Borobudur. Terima kasih, sampai jumpa.